maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui kanal YouTube GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini saya bersama Adi, dibantu oleh Adi, boleh ibadah doa pagi berlangsung. Sebelum kita masuk di dalam doa pagi, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami beristirahat, dan kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh menapaki, kami boleh menjalani hidup ini. Di saat pagi hari ini kami boleh terlebih dahulu belajar dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau tolong kami sehingga kami boleh dapat mengerti, kami boleh dapat memahami apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan inginkan, supaya kami boleh berbuat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat doa pagi hari ini saya ambil tema Tuhan senang. Atau mungkin sering kali kita mendengar menyenangkan Tuhan. Nah, nats pada saat pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saya membaca di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia,
takut itu adalah menyerupai atau berarti takwa, ya, atau menghormati. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara juga membaca dalam terjemahan masa kini, di situ dikatakan bahwa Tuhan senang kepada orang yang takwa. Ya, takwa berarti dia taat, ya. Dia menurut, menghormati akan Tuhan. Dan yang kedua adalah di sini dikatakan Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Berharap di dalam hal ini adalah mempunyai pengharapan, mempunyai ketergantungan. Orang yang bergantung, orang yang berharap, orang yang selalu menanti-nantikan akan kasih setia Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur ini adalah ditulis adalah pengalaman dari Daud. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-22, di situ diceritakan akan cerita tentang Raja Daud, di mana dia dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul. Kalau di pasal yang ke-24 ini, Daud dia bersembunyi di gurun En Gedi. Ya, setelah itu Saul mengejar dan dia membawa atau dia beserta dengan 300 prajuritnya dengan maksud akan membunuh Daud. Tetapi di dalam hal ini Daud masih dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Di dalam ketakutannya, ya, dia masih ada selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam cerita ini Saul dia ada membuang hajat. Nah, sebenarnya Daud ada kesempatan untuk dia bisa membunuh Saul. Namun Daud takut akan Tuhan, sehingga dia tidak membunuh Saul. Karena Daud tahu Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Sehingga pada waktu itu Daud hanya merobek daripada jubah daripada Saul. Nah, pada waktu itu Daud pun langsung mengatakan kepada Saul bahwa ini jubah daripada Saul. Bila mana aku membunuh engkau bisa, tetapi Daud bukan takut kepada Saul, tetapi Daud takut kepada Tuhan. Bukan hanya sekali. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, di situ juga diceritakan Saul masih mengejar kepada Daud untuk membunuh Daud. Tapi
sekali lagi, sebenarnya Daud pun punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Dan pada waktu itu prajurit atau pengawal daripada Daud, Abisai, juga mengatakan, ini kesempatan untuk kamu bisa membunuh akan Saul. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah Daud takut akan Tuhan. Karena itu Daud hanya mengambil kendi dan juga tombak yang di samping daripada Saul pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam cerita tadi kita melihat Daud melakukan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Daud bisa menulis bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Daud sudah melakukan itu. Daud sudah menjalani, Daud sudah melakukan akan kejadian sehingga dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu senang kalau kita juga takut, kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga di dalam menjalani hidup ini tidak tahu ya kapan Tuhan juga akan memanggil kita. Kalau Bapak Ibu melihat kedua telapak tangan kita ya, tangan kiri kita, telapak tangan kiri kita ada tertulis M, dan telapak tangan kanan kita juga ada tertulis M. Nah, ada juga yang menyebutkan M yang pertama adalah memento dan M yang kedua adalah mori. Nah, ini bisa diartikan bahwa ingatlah akan kematian. Bahwa di sini kita tidak bisa mengetahui kapan Tuhan akan panggil kita. Tetapi yang terpenting, marilah kita bisa seperti Daud. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau supaya Tuhan senang, supaya kita mau takwa dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti Daud juga tadi mengalami, ada suatu peristiwa sebenarnya itu menjadikan sebuah peristiwa yang untung, atau mungkin ini sebuah kejadian yang harus diperbuat. Seperti tadi Daud terhadap Saul, dia bisa melakukan pada saat itu untuk bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tahu bahwa takut akan Tuhan dan berharap sepenuhnya akan
penyertaan dan kasih setia Tuhan, itulah yang menjadi kesenangan daripada Tuhan. Untuk itu, di pagi ini kita juga akan berserah kepada Tuhan. Kita juga akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memiliki sikap, memiliki perbuatan untuk selalu kita memohon kepada Tuhan, untuk kita selalu berharap kepada Tuhan, biar Tuhan memimpin di dalam kehidupan kita pada hari ini. Seperti tadi, memento mori, tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Oleh karena itu, berbuatlah sebaik mungkin, seperti mungkin nanti kita akan dipanggil Tuhan. Mungkin besok kita diberi kesempatan hari ini untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan doa pagi hari ini. Dan pada saat hari ini adalah ulang tahun daripada GKI Gatot Subroto yang ke-86. Nah, kita juga akan bersama-sama ya, kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersama-sama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita semua mau berdoa, kita masuk di dalam syafaat kita supaya kita dipimpin, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita semua mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau boleh mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan senang kalau kami semua takut kepada Tuhan, dan kami semua berharap akan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam tiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Kalau Tuhan juga mengingatkan kami, memento mori. Kalau Tuhan akan panggil kami akan kematian yang terjadi, kiranya kami juga boleh lebih sadar dan juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk ulang tahun GKI Gatot Subroto yang ke-86. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan juga menolong tiap pelayanan dan juga kesaksian, dan juga semua yang sudah dilakukan dan juga rencana yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam usia yang ke-86 ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kesenangan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke tingkat RT. Kiranya Tuhan mau menolong, menyertai mereka, supaya mereka boleh mendapatkan kebijaksanaan,
dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat atau mungkin yang mendengar doa pagi pada saat hari ini, ada yang sedang mengalami kesusahan atau mungkin sedang menghadapi sakit. Kiranya Tuhan juga akan tilik mereka, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, sukacita, supaya mereka juga boleh mendapatkan pertolongan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau gandeng kami, tuntun kami, supaya setiap langkah kehidupan kami boleh selalu ada bersama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.